Pergi ke Batam mencari jamu. Malah jadinya minum sini loh. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Untuk kita melatih fokus lagi Bapak Ibu. Soalnya sudah materi terakhir biasanya jam lawan. Pada fokusnya build. Nah nanti ketika saya sampaikan semangat pagi, karena pagi itu identik dengan semangat yang masih menggebu-gebu. Betul sekali Bu, ibunya tadi sudah mengatakan. Jadi pagi itu identik dengan semangat yang masih menggebu-gebu, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan semangat yang pol. Oke? Boleh nanti ketika saya sampaikan semangat pagi, Bapak Ibu bilang pagi. Tapi kalau bisa pagi. Jadi intonasinya semakin tinggi, biar kita semakin semangat dan fokus. Bapak Ibu kembali lagi. Boleh kita coba Bapak Ibu. Semangat pagi. Sekali lagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Kurang keras Bapak Ibu. Sekali lagi. Semangat pagi. Mantap sekali. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Luar biasa. Semangatnya masih menggebu-gebu, berarti masih siap untuk menerima materi selanjutnya. Nah, jadi Bapak Adam Smith ini dia merupakan residen dari USA yang memiliki tax treaty dengan Indonesia, dan dia bekerja di suatu perusahaan. Kita sebut saja PT ABC, bukan kecap Bapak Ibu ya, bukan kecap ABC tapi PT ABC. Mulai 1 April 2020 hingga 31 Maret 2022, selama 2 tahun di Indonesia, menyewa apartemen di Batam. Istri dan anaknya masih di Amerika, dan dia pulang sekali 3 bulan sekali Bapak Ibu ya, untuk mengunjungi istri dan anaknya. Dan ada lanjutannya lagi Bapak Ibu. Oke, maaf nih sepertinya. Oke, nah yang kedua lanjutannya lagi. Jadi setelah dia tadi kerja di periode pertama yang sampai 2022, dia balik lagi nih ke Amerika. Terus mungkin dia ngejar sertifikasi atau mendapatkan ijazah tertentu untuk mendukung profesinya, dan kemudian dia dapat kontrak lagi dari Indonesia. Kali ini bukan sebagai karyawan, tapi sebagai kepala proyek teknik lapangan di Indonesia untuk 3 tahun, dari 1 April 2023 sampai 31 Maret 2020. Dan sedikit bocoran, penghasilan sebagai kepala proyeknya ini masuk ke dalam pos jabatan tertentu. Nah, bagaimana sisi hak dan kewajiban perpajakannya? Bagaimana status dari Mr. Adam Smith itu dari sisi perpajakan Indonesia? Apa fasilitas yang dapat dia manfaatkan selama berada di Indonesia? Jadi kurang lebih bersama saya Arta, fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Batam Utara, selama 30 menit ke depan kita akan coba membahas mengenai apa itu subjek pajak dalam negeri untuk warga negara asing dan kriteria tertentu bagi warga negara asing tersebut. Nah, hasil dari kegiatan kita pada pagi hari ini diharapkan Bapak Ibu dapat menjadi perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak, menyebarluaskan informasi ini kepada para tenaga kerja asing yang ada di perusahaan-perusahaan Bapak Ibu, karena ini sangat penting dan dapat benefit yang bisa dimanfaatkan oleh TKA tersebut. Jadi stay tune, kita masuk ke materinya. Oke, dia hanya bisa pakai 1 tahun. Sisanya balik ke ketentuan awal, worldwide income lagi. Pakailah P3B atau tax treaty atau manfaatkan kredit pajak. Nah, saya ada cerita nih Bapak Ibu, menarik ini. Ini saya alami sendiri. Jadi ada seorang tenaga kerja asing, warga negara asing datang ke Helpdesk KPP Pratama Batam Utara. Beliau tidak terlalu paham bahasa Indonesia dan kurang lancar juga bahasa Inggris. Jadi dia datang ke tempat kami. Untungnya dia ditemani sama mungkin translator atau konsultan, saya kurang paham.
dia datang ke kami. Nah, dia mengeluhkan, Pak, saya buat perusahaan, saya sebagai salah satu pengurus, tapi tidak bisa mendapatkan sertifikat elektronik. Kenapa ini, Pak? Padahal saya sudah butuh sertifikat elektroniknya untuk membuat bukti potong serta melaporkan di ibu pot. Bapak-bapak ibu yang basic accounting di perusahaan harusnya familiar dengan apa yang saya sampaikan. Nah, ternyata setelah saya cek, dia ngomong dengan bahasa aslinya, Bapak Ibu ya. Terus diterjemahkan sama translatornya kasih tahu saya. Setelah saya cek, ternyata si bapak ini dia belum memiliki NPWP. Padahal dia sudah di Indonesia sudah lama. Dia belum punya NPWP. Nah, dan dia punya usaha kan itu di perusahaan kan itu. Nah, dia belum punya NPWP, dan untuk salah satu syarat sertifikat elektronik kan seluruh pengurus harus memiliki NPWP. Kenapa? Sertifikat elektronik itu sebagai pengganti tanda tangan Bapak Ibu. Jadi kalau pengurus mau tanda tangan dari sisi perpajakan harus punya NPWP, kamu nggak bisa tanda tangan. Karena itulah dia keunikan atau identifikasi dari sertifikat elektronik sebagai pengganti tanda tangan. Nah, saya sampaikanlah ke beliau, Bapak silakan buat NPWP melalui irek.pajak.go.id. Nah, namun karena ternyata dia sudah agak lama di Indonesia dan punya penghasilan dari Indonesia, nah harusnya kan dia SPDN-nya kan dari awal pertama karena dia sudah ada niat tadi kan. Nah, karena dia belum punya NPWP, dia nggak tahu dia punya kewajiban pajak. Terus penghasilannya belum dihitung pajak-pajaknya. Mungkin dia sudah dipotong dan sebagainya, itu belum dihitung ulang. Nah, karena itu dia tentunya dicari AR-nya, maka dicarilah ada nggak kewajiban-kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan ketika dia harusnya memiliki NPWP. Nah, yang mau saya sampaikan, maksud saya adalah kalau Bapak Ibu memiliki atau mengenal warga negara asing yang dia tadi telah memenuhi kriteria sebagai residen subjek pajak dalam negeri, mohon bantuannya dapat disampaikan, buatlah NPWP, laksanakanlah kewajibanmu sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, kenapa? Ketika kamu sudah menjadi residen memiliki NPWP, ada kok fasilitas-fasilitas yang kamu dapatkan atau yang dapat kamu manfaatkan untuk tax planning kamu. Salah satunya apa? Tax treaty bisa. Kemudian bisa memanfaatkan fasilitas 4 tahun pajak ini. Jadi sangat banyak manfaatnya. Silakan buat NPWP, jangan takut dibuatkan NPWP di Indonesia. Bisa jadi Bapak Ibu, negara kita masih masuk ke dalam kategori tarif pajaknya rendah loh Bapak Ibu. Gak tinggi loh Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bandingkan dengan Spanyol 40-50%, dengan Inggris, dengan Jerman, dengan negara Skandinavia. Nah, kalau Bapak Ibu WNA yang tadi itu dia dari negara-negara pajaknya tinggi, daftar ke Indonesia malah kan untung kan tarif pajaknya lebih rendah. Nah, manfaat-manfaat itu bisa dimanfaatkan oleh warga negara asing. Sehingga apabila telah memenuhi kriteria sebagai SPDN, silakan daftarkan dirimu untuk memiliki NPWP karena sudah ada kewajiban. Manfaatkan fasilitasnya, laksanakan kewajibannya. Jadi Bapak Ibu, boleh saya minta bantuannya informasi-informasi kita ini disebar luaskan, disampaikan ke TKA-nya ya. Boleh Bapak Ibu? Bisa ya? Boleh ya? Oke? Boleh Bapak Ibu sekali Bapak Ibu? Oke, mantap. Luar biasa. Nah, untuk sebelum kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkan saya atau boleh saya minta pendapat atau jawaban dari Bapak Ibu. Rangkuman dari apa yang saya sampaikan berapa Bapak Ibu? Mulai dari subjek pajak kita bagi jadi dua ya. Subjek pajak kriteria, subjek pajak dalam negeri, dan kedua kriteria kami yang tertentu. Ada yang mau kasih pendapat atau yang mau bersuara? Boleh? Boleh berbagi Bapak Ibu? Untuk belajar Bapak Ibu, proses belajar, cara yang paling bagus adalah dengan berbagi. Semakin banyak kita berbagi, semakin dalam ilmu yang kita miliki. Ada yang mau jawab? Atau karena masih malu-malu? Atau karena sudah sudah berpikir aduh kerjaan masih menumpuk, masih mau lanjut lagi nih, pulang nanti dari sini kajian kita. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu, saya rangkum. Jadi ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah kriteria subjek pajak dalam negeri. Gampang ya kalau saya, kriteria ini dipecah jadi 3. Pertama
tinggal lebih dari 183 hari, atau punya niat tinggal di Indonesia. Jadi 3 ini kriterianya. Dan kalau untuk keahlian tertentu yang tadi apa saja Bapak Ibu? Yang pertama dia memenuhi pos jabatan tertentu, kemudian dia punya sertifikasi, punya keahlian tertentu, pengalaman. Ketiga dia wajib alih pengetahuan. Oke? Nah, ketika 2 hal ini terpenuhi, dia dapat memanfaatkan fasilitas apa Bapak Ibu? Fasilitas dikenakan pajak di Indonesia untuk 4 tahun kerja sejak tanggal dia ditetapkan sebagai subjek pajak dalam negeri. Jadi itu Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk dapat menjadi perpanjangan tangan DJP, menyebarluaskan informasi ini kepada rekan-rekan, teman-teman ataupun tenaga kerja asing yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Mungkin demikian Bapak Ibu, ke rumah Aura Kasih bareng Bunga Citra Lestari. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di lain hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Atta, Fungsional Pendahulu Pajak KPP Pertama Utara. Izin undur diri. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Sampai jumpa. Ciao.